Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan wa marhaban. Kita balik lagi dalam program terbaru dari Majelis Rasulullah SAW. Sabtu sore Waktunya kita barbekyuan. barbekyuan. Balik lagi program barbecue bincang bareng Golbi. Alhamdulillah. Bang Golbi apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Bang Golbi. Udah seminggu kemarin kita juga ngebahas masalah yang lucu-lucu itu ya Bang Golbi. Lucu-lucu ya. Masalah dakwahnya Habibana yang di tempat-tempat anti mainstream lah bahasanya Bang Golbi ya. Cuman dari pembahasan yang kemarin itu Anda sedikit ngenotis yang pembahasan yang masalah sosmed tuh Bang Golbi. Masalah sosmed itu kan Antum bilang Habibana dulu juga termasuk salah satu pendakwah yang aktif dalam internet ya Bang Golbi. Itu maksudnya selain aktif di offline, itu kalau website Masjid Rasulullah aktif setiap hari apa gimana Bang Golbi? Iya, lebih sering setiap hari beliau. Jadi itu dulu sosmed itu dulu hanya ada website dulu ya kan. Dulu belum ada Instagram, udah ada, cuman ya penggunanya juga belum banyak. WhatsApp dulu belum ada. Bener. Dulu ada Facebook, tapi Habibana nggak di situ. Terus hanya website Majelis Rasulullah yang jadi acuan jamaah untuk bertanya Secara online. cara online, dan itu intens banget Habibana tuh. Oh gitu. Intens banget. Makanya orang jadi aktif. Tahu bang. Makasih bang ya. Iya. Tahu nih. Namanya siapa namanya? Rudi. Rudi. Iya. Rudi Hartono. Rudi Nih. Hermawan. Oh beda. Ini alamatnya di mana nih? Jalan Cipinang, Cempedak 53. Iya, namanya? Nama kafenya? Nama kafenya Rangkayoni Musik. Lulus. Kali kerja di situ lupa. Iya, makasih bang ya. Iya. Dianterin kopi nih Bang Golbi nih. Alhamdulillah. Kopinya ajib nih Bang Golbi. Coba. Nah itu dia. Lihat tuh gula aren. Taruh, tadi kepotong tuh Rafsan tuh omongannya tuh. Iya tadi ngomongin apa? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nik, taruh kurang manis ya. Coba. Wih, waduh. Pas. Pas. Nanti kalau ngopi kurang manis tuh, Iya. nggak usah kayak gula gini. Oh gitu. Aneh kira Antum lagi tayamum tadi begitu. Tuh kucek-kucek muka, cobain juga dah. Iya, cobain. Oh iya. Iya. Benar. Oh, coba. Nah, kurang manis Bang Golbi. Kurang manis, Iya. coba. Udah. Pakai Antum apa pakai Antum? Gitu. Oh, berarti Masalah sosmed. Oh, masalah sosmed tadi kita lanjut lagi. Berarti emang MR itu masih terbatas di online, Bang. Dulu tuh bukan terbatas. Dulu memang zamannya itu adalah website dulu ya yang paling intens. Jadi intensitas Habibana di website itu boleh dikatakan sering, ya kan? Beliau nih hobi jawabin pertanyaan yang masuk di inbox dari jamaah itu. Mungkin gini Rafsan, dulu zaman Habibana itu orang mau dekat dengan beliau agak susah karena waktu privasi beliau memang sangat susah untuk diganggu. Ya hanya orang-orang yang bisa janjian misalkan gitu. Atau rezekinya jamaah misalkan ketemu di jalan atau ketemu di tempat yang beliau sedang berada di situ, rezekinya jamaah. Tapi untuk orang lebih dekat ke Habibana itu emang agak susah ya. Karena emang waktu beliau nih kalau orang mau dekat ya udah di waktunya di majlis. Selain itu ya beliau punya hak atau punya waktu tersendiri gitu. Nah, jamaah itu di website itu Habibana memfasilitasi jamaah untuk bertanya jawab. Jadi Habib yang jamaah nanya, ntar Habib yang jawab. Dan itu intensitasnya tinggi. Jadi tuh bahkan mereka walaupun tanpa bertemu dengan Habibana, dengan dijawabnya langsung oleh Habibana, mereka tuh udah seneng banget dulu di website ya. Website itu dulu website berapa tuh usernya itu? Kalau misalkan pertanyaannya itu udah ribuan. Anda termasuk adminnya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan itu yang sudah dijawab. Jadi Anda tinggal nyari, copy langsung pas gitu. Oh gitu. Copy paste. Misalkan nih, misalkan Habibana, Kolbi tolong antum jawab pertanyaan si fulan, itu jawabannya udah ada. Anda tinggal klik aja di kolom pencarian. Oh ketemu nih, tinggal copy paste gitu. Oh gitu. Ya, dulu tuh belum berkembang ya Instagram, WhatsApp. Jadi yang kan aneh pernah bilang kan tadi
Mungkin kalau misalkan zaman sekarang Habibana masih ada nih, walaupun perkataan itu sebenarnya nggak boleh diucapkan. Kita berandai. Iya, ini mungkin Instagramnya mungkin udah jutaan. Benar, gitu. udah dipuncaki sama Habibana ya, saking aktifnya berdakwah di sosmed. Ya, tapi perkembangannya itu begitu. Tapi kalau intensitasnya itu setiap hari, satu hari itu berapa pertanyaan Bang kira-kira Bang? Nah, dulu makanya dulu sempat Habibana itu pakai kuota. Kalau nggak dikuotain, ya Allah itu ratusan pertanyaan. Bahkan Habibana pernah nih, Anda dikasih tahu inbox, beliau buka egonya tuh, apa namanya, handphone Nokia Ego yang komunikator. Beliau ngasih tahu begini, tuh lihat inbox ada ratusan yang belum Anda jawab. Jadi gimana mau jawab? Jadi itu dulu ketika Habibana sampaikan ke jemaah. Jadi kalau jemaah ada yang mau bertanya silakan melalui website. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Itu langsung tuh diserbu. Nah pernah Habibana waktu itu beli nomor khusus untuk tanya jawab. Pernah tuh sehari ditutup langsung. Kenapa tuh Bang? Nah saking banyaknya SMS. Itu waktu itu SMS kan? Itu Habibana nih masuk ke nomor itu tuh ratusan. Dulu SMS belum WhatsApp. Iya benar SMS. Belum jawab, udah beliau tuh kadang-kadang ngetik pas ngetik itu delay. Karena pas ngetik tuh masuk notifikasinya. Terus. Notifikasi masuk. Akhirnya beliau udah tutup nomornya. Itu dulu. Kalau sekarang coba antum bayangin. Bener. Ya kan? Dulu itu SMS loh. Iya bener. SMS satu berbayar. Udah gitu dibatasin. Batasin. Dulu kan berapa? Itunya karakternya 500. 500 karakter kayaknya. 450 iya. Iya per huruf 450 atau 500 udah. Artinya orang bisa rela gitu. Kalau sekarang WhatsApp udah gampang. Apalagi sekarang gitu. Kalau misalkan fasilitas itu masih ada ya. Kalau misalkan fasilitas itu sudah berkembang di zaman Habibana, aneh yakin Habibana bakal merajai sosial media. Iya benar. Tapi emang itu sebenarnya cuman website aja Bang. Nggak ada maksudnya nggak ada pintu masuk lain kayak misalkan yang tadi Antum bilang Facebook itu Habibana nggak main di situ. Nggak main di situ. Kayak blogger. Enggak juga. Ada Kaskus tapi Habibana tuh pakai akun khusus. Kaskus bukan akun khusus ya. Kaskus tuh jadi beliau itu berdialog dengan orang-orang Wahabi di situ. Tapi itu? Akunnya bukan nama Habibana Munzir. Anonim. Iya, lain nama. Namanya akunnya beda gitu. Tapi emang diperuntukkan untuk itu. Iya. Itu Habib aneh pernah beliau cerita tuh 2 hari 2 malam berdebat dengan orang Wahabi. Gitu. Sampai Wahabi itu akhirnya bertaubat. Bertaubat sekarang pernah juga ada kejadian dia nih Habibana ngaku ini orang berilmu juga nih. Iya. Walaupun ilmunya dalam ya itu ilmunya yang taunya yang tentang yang bid'ah kayak gitu. Tapi ketika dia berargumen dengan Habibana mengaku ini orang enggak sembarangan orang yang dia bicara juga dengan dalil. Gitu. Akhirnya berargumen tuh sampai beberapa hari sampai dia taubat. Masya Allah. Nikah dengan salah satu, boleh nggak? boleh nikah dengan salah satu waktu itu aktivis di Majelis Rasulullah. Tapi sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Ya mungkin kalau dia ngeliat dia tahu udah sadar. Aneh nggak sebut namanya. Iya. Tapi itu dia tuh nyerang, bahasanya tuh kalau misalkan menjatuhkan. Habib menjatuhkan. Tapi Habib balas lagi dengan dalil bahasanya. Hingga akhirnya alhamdulillah dia taubat. Udah, alhamdulillah sampai sekarang. Itu aktif. Antum bisa bayangin itu dunia internet zaman dahulu tuh belum berkembang, tapi udah seperti itu Habibana. Udah seaktif itu. Dulu bahkan kita nggak tahu kuota internet itu harganya berapa ya Bang nih? Iya kan? Belum ada dulu. Belum ada ya? Belum ada. Makanya kita kayak mikir dulu pakai internet kan kalau dulu pakai modem. Iya. Betul, pakai modem. Atau enggak pakai kabel telepon. Iya, wifi dulu belum ada ya? Ada, cuman ya itu terbatas. Iya. Dan kuota juga terbatas juga dulu. Benar. Mungkin belum ada kuota internet dulu. Iya, dulu beli kuota aja yang 50.000 cuman berapa MB. Sekarang MB. Iya. Sekarang kan udah giga-gigaan. Sekarang dulu tuh MB, dan itu harganya mahal. Dan Habib udah sampai seaktif itu di Kaskus. Di Kaskus itu. Wah, Kaskus. Anda dikasih tahu nih
apa namanya akunnya ini nyerang bahasanya itu Habib tertarik. Biarin dah tuh. Jadi kita nggak mau kalah lah bahasanya gitu. Oh, berarti di situ orang yang didebatin sama Habib itu nggak tahu. Nggak tahu. Benar, insyaallah. Jadi ya itulah kan salah satu metode dakwah. Mungkin aku tahu ini dunia maya, orang nggak tahu juga kan. Yang penting yang disampaikan itu benar. Ya udah. Bisa jadi jejak digital berarti. Iya betul. Kita bisa ngeliat kayak di website MR itu mungkin yang orang-orang rindu ya Bang sama Habibana itu. Kadang Ane juga sering buka kayak Ane pengen tahu dulu tuh Habibana tuh ceramahnya modelnya kayak gimana gitu. Kadang Ane suka buka website, Ane lihat berapa puluh tahun yang lalu dan Ane mikir bahwa wah ketika ini yang ngetik langsung nih Habibana. Gitu dan kayak dari ketikan itu aja kayak punya ituan sendiri gitu loh Bang. Kayak punya pancaran cahaya sendiri gitu kayak Masya Allah Habibana dari kata-katanya aja tuh kita bisa ngelihat gitu. Kalau untuk yang nulis itu karena beliau kan darahnya dari Habib Fuad Al-Musawa kan rahimahullah itu jurnalis. Iya. Benar. Jadi ada darah jurnalis juga ke situ. Masya Allah. Benar ya. Kalau ngomongin sosmed emang gak ada habisnya emang sekarang. Iya, kalau sekarang ya. Apalagi kalau di Twitter itu kan orang-orang pada Twitter itu sekarang bukan bisa dibilang jadi tempatnya orang pada berdebat lah. Tuh gitu. Kalau Twitter sekarang. Aneh nggak main Twitter, Rafsan? Termasuk debat-debat agama ada di Twitter. Oh gitu. Aneh nggak main Twitter. Ya kalau sekarang Habibana mungkin bisa lebih tertarik di Twitter kali Bang kalau kita nggak tahu ya. Mungkin. Oke. Dah mungkin kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya antar di segmen kedua Bang Kolbi ya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Balik lagi dalam program Barbecue Bincang bareng Kolbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Kolbi tadi kan sempat bilang juga kalau Habibana dulu punya admin berarti Bang ya? Punya. Untuk masalah website ya? Ya. Antum salah satu admin. Salah satunya. Tapi ketika antum megang admin itu, antum udah bersosmed belum tuh Bang kalau saat itu Bang? Dulu itu Facebook. Facebook berarti antum main? Iya. Habib nggak main berarti antum Habib nggak main. Itu antum Facebook dari tahun berapa Bang? Sekitar 2007-an, 2008. Sekarang masih aktif Bang Facebook? Facebooknya ada, cuman aneh nggak aktif di situ. Oh gitu. Facebooknya ada. Dulu kan Facebook dibatasin waktu batas pertemanan 5.000. Iya. Aneh udah lebih dari 5.000. Akhirnya bikin lagi yang kedua, lebih dari 5.000 lagi. Dibatasin aneh. Jadi masa bikin terus? Oh jadi antum pegang lebih satu dari akun? Lebih dari satu akun. Waktu itu sampai Muhammad Golbi 2 itu berarti 10.000. Kan dibatasin cuma 5.000 pertemanan kalau di Facebook. Makanya aneh nggak aktif di Facebook. Berarti antum populer sih? Enggak juga. Bisa dibilang antum seleb majelisnya nih. Seleb majelis? Seleb majelis sekali ya? Terserah orang mau bilang apa dah. Ya bisa mungkin karena aneh lebih sering ke sorot kali ya di majlis. Jadi mungkin orang kalau bahasanya aja sih sekarang yang berbeda dari zaman dahulu. Iya gitu. Sih. Cuman kalau kalau orang ke sorot itu kan biasanya ngerasa dirinya itu jadi orang yang terpandang tersorot lah, bahasanya star syndrome lah.
Nah, itu kalau antum perasaannya gimana tuh Bang kalau dulu tuh Bang? Kalau dulu Habibana tuh sebenarnya melarang. Melarang. Bahkan ada dulu tuh beliau tuh punya beliau kasih ke kameramen, ente jangan sering-sering untuk sorot ke anak hadroh. Itu dikhususin sama Habib? Iya, makanya dulu pernah tuh Habib di salah satu pertanyaan jamaah kok, kan dulu kan zamannya tuh live streaming dulu. Oh, udah ada. Udah live streaming dulu. Udah ada dulu zaman Habibana tuh live streaming udah ada. Nah, itu jamaah banyak yang nanya tuh, kok kameranya angelnya cuman ngambil ke arah Habibana, ke arah hadroh enggak. Karena memang Habibana waktu itu pernah punya ada arahan khusus kepada kameramen, ente jangan sering-sering untuk menyorot ke jamaah hadroh. Karena takutnya tuh Habib ada masukan, ada ini juga, ada masukan dan kritikan juga dari jamaah. Terutama misalkan jamaah nisa nih, jamaah nisa. Waduh. Kan yang bikin niat jadi berubah kan gara-gara ada pandangan dari orang kan gitu. Jadi waktu itu anak hadroh tuh kayak gimana ya? Aneh nggak tahu kalau anak hadroh sekarang ya. Kalau zaman dahulu kan belum ada sosial media aja atau sosial media baru berkembang, Habibana udah ngelarang. Apalagi sekarang kalau nggak tahu kalau sekarang. Itu ngelarangnya itu dalam dalam tanda kutip ini jangan terlalu sering untuk disorot jamaah itu. Karena itu jadi omongan jamaah nisa. Omongannya gimana tuh Bang? Iya, maksudnya yang ono jamaah hadroh yang ono. No, yang pukulnya pakai tangan kiri. Tahu ada apa enggak? Oh, yang kebot. Atau enggak tuh kalau yang mukulnya merem matanya. Ide identik ya. Iya. Jadi itu jadi bahan pembicaraan di jamaah nisa. Nah, Habib dengar itu. Itu kan kurang baik. Jadi dan Habib tuh punya pandangan khusus jangan terlalu sering untuk disorot ke jamaah hadroh, itu nanti takutnya dia gurur. Gurur itu ya jadi kita niatnya tuh gurur itu pengen dilihat. Kalau pansos sudah bahasa sekarang. Lupa diri kan jadinya duduk. Oh iya. Ada pakai mikir lagi. jadi pasti ini nggak bisa diri kan karena diduduk kayak nggak Habib tuh gitu maksudnya. Jadi beliau sudah menanam nilai-nilai keikhlasan. Walaupun keikhlasan adalah suatu hal yang sulit untuk dikerjakan, tapi beliau itu ngasih pelajaran ke kita semua gitu. Makanya, nah ini bicara tadi, zaman dulu aja internet belum berkembang kita sudah dibatasin sama Habibana, bukan nggak boleh, apalagi zaman sekarang gitu. Iya benar. Gitu sih. Iya, maksudnya ya bisa dibilang sosmed yang masih terbatas saja cuman Facebook gitu. Facebook. Antum aja udah punya 3 akun kan kalau nggak salah. Dua. Berarti itu kan hitungnya 10.000. Nah, orang udah banyak yang kenal sama antum. Iya. Di IG aneh. Makanya IG itu mulai main tahun berapa tuh Bang? IG itu aneh tadi kan nggak tahu kan kalau kayak gini-gini aneh nggak tahu sebenarnya. Tapi teman-teman tuh yang ngobrol. Ini sekarang lagi rame nih di Instagram nih. Udah Instagram akhirnya aneh buat akun. Itu di tahun 2000 berapa ya? 2015-an ya kalau nggak salah. 2015-an aneh ikut ya. Aneh download. Masuk ke bikin akun. Udah berapa ya? Sekarang udah berapa tuh Bang? Followers 80 ribuan dikit. 82, 83 ribuan kalau salah. Dikit lah. Kalau dikumpulin udah 1 kelurahan lebih, 1 kecamatan. Iya. Itu berarti iya maksudnya kayak itu zaman sekarang dengan berkembangnya sosmed, apalagi kan sekarang Rasulullah kan sosmednya udah melanglang di mana-mana ya kan, ada YouTube, Instagram. Nah itu gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Maksudnya kalau dari pandangan Habibana yang dulu, kalau dilihat dari yang sekarang gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya kita nih sebenarnya mewarnai. Jadi kalau misalkan sekarang sosial media sekarang dikepung atau dipenuhi dengan konten-konten yang tanda kutip kurang berfaedah, ya kan? Ya kita masuk ke situ ya niatnya ya untuk mewarnai dengan konten-konten kita yang berfaedah. Ya, benar. Gitu. Artinya sama seperti dengan kehidupan nyata. Waktu kita nih dakwah di tempat-tempat yang tadi anti mainstream, itu kan sosial media kan anti mainstream kan? Iya. Tempat-tempat yang di situ nggak bisa difilter. Susah. Orang mau masukin konten seperti apa, kan kita nggak bisa filter. Iya, namanya bisa orang dari belahan dunia manapun dia bikin konten ya kita.
berusaha untuk mewarnai sosial media dengan nilai-nilai kebaikan. Mengimbangi gitu. berarti Ya, Bang. mengimbangi. Mudah-mudahan bisa lebih unggul. Betul. Gitu. Jadi kalau Anda ngikutin perkembangan sekarang ya udah, ya kita harus masuk juga sih ke sosial media karena emang zamannya sosial media sekarang. Anda ngeliat juga habaib-habaib juga masuk ke situ kan. Ya udah. Kita juga sebelum melangkah juga melihat dulu nih, ya kan? Kayak misalkan Sayyidina Habib Umar, ada nggak Instagramnya? Oh ada, yaudah kita bikin. Jadi biar nggak salah langkah lah bahasanya. Betul. Gitu. Ya berarti kalau yang kayak tadi yang antum bilang aja, mencegah star syndrome untuk anak-anak hadroh ya. Iya. Itu dulu kayak gitu kan. Dulu. Habib Bana udah ngancer-ngancerin gitu kan, berarti seakan itu merupakan suatu hal yang bahaya. Nah gitu, kalau untuk misalkan sekarang itu gimana Bang? Apa masih diterapkan? Apa gimana kira-kira tuh Bang? Masih kayaknya ya. Masih Kalau kayaknya. anak hadroh makanya kan nggak terlalu terekspos di sosial media kan anak hadroh MR kan. Bener. Jadi bahkan orang jemaah juga pada bilang ya terserah, ada orang mau bilang monoton atau gimana. Karena emang tujuan kita tuh di hadroh MR tuh bukannya ke pribadi kita, yang kita angkat adalah salawat dan qasidah yang kita baca gitu. Bukan ke personal yang baca atau personal yang mukul hadroh gitu. Berarti emang bukan tujuannya untuk entertain, Bukan emang, sih. Bukan. emang untuk bisa dibilang mengiringi dakwah. Mengiringi dakwah ya. Kan kadang kalau orang bilang qasidah ini untuk entertain, jadi selalu berkembang, mengembangkan diri mereka untuk entertain, untuk bebas sih mengenalkan diri. orang mau seperti apa niatnya apa bebas sih, kan kita nggak punya larangan ya, dan mereka yang melakukan itu ya nggak salah ada juga. sangkut pautnya dengan kita, gitu, bebas saja. Tapi kalau di hadroh MR seperti itu aturannya. Jadi makanya kita boleh dikatakan tertinggal atau kontennya flat atau monoton begitu-gitu aja, ya nggak masalah sih kalau menurut aneh. Karena emang yang kita cari itu bukan viral, bukannya popularitas personal, tapi ya yang kita angkat selawatnya kok qasidahnya. Dan aneh nggak peduli masalah itu. Gimana tanggapan orangnya? Ya nggak peduli masalah apa namanya, mau viral mau enggak. Yang penting kita nih selawat, syukur-syukur diterima atau itu diterima oleh Allah, ya kan? Dan diterima oleh Rasulullah dan jadi kebanggaan atau kebahagiaan bagi guru kita kan, gitu. Udah aja cukup. Iya, benar. Itu makanya bebas sih kalau orang lain ya. Kalau hadroh lain terserah. Kalau di hadroh MR seperti itu aturannya. Emang banyak tuh yang tadi antum bilang itu, emang banyak yang bilang kayak gitu Bang. Hadroh MR tuh monoton. Kadang yang bilang kenapa sih qasidahnya itu aja, kadang gitu-gitu ya. Emang itu alasannya. Iya Bang ya. Itu alasannya. Ini berarti sekaligus klarifikasi. Iya dari betul. Bang Ini Quality. kita nih hadroh MR, hadroh Rasulullah berqasidah bersalawat ya untuk Rasulullah, bukan untuk yang lain. Nah, gitu. Kita misalkan tergantung momen, ada waktu yang pas. Ya, ini bicara hadroh majelis Rasulullah ya. Nah, hadroh yang lain mah terserah. Punya aturan masing-masing. Berarti meluruskan niat. Betul. Yang sudah benar-benar Habib Bana dulu udah tata. Berarti sekarang kita tinggal melanjutkan estafet yang sudah diberikan sama Habib Bana dulu. Betul. Gitu Bang. Jadi aturan itu sebenarnya udah dipondasikan sama Habib Bana, ya kita tinggal jalanin aja. Gitu sih. Oke. Nah, jadi itu apa namanya, cerita sekaligus statement, klarifikasi masalah hadroh majelis Rasulullah tuh kenapa monoton, kontennya flat. Jadi ya emang bisa dibilang kita emang pure dari didikan Habib Bana emang untuk mendakwahkan qasidah salawat. Dan juga maulidnya Habib Bana Umar gitu Bang ya. Oke, mungkin ntar kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya kita bakal ngobrolin yang lain lagi nih Bang. Oke, di segmen selanjutnya. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, balik lagi dalam program Barbecue Bincang Bareng Qalbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi benar-benar menarik sih, Bang. Maksudnya menarik di situ kayak Habibana itu memang punya perhatian khusus, bahkan perhatian lebih ya. Ya. Dari yang sebelumnya kita nggak menerka-nerka bakal seperti apa dunia maya, Habibana itu udah bisa melihat gitu. Mungkin Bang ya, dengan semua peraturan yang beliau udah jalanin untuk para krunya gitu, untuk masa depan seperti apa. Nah, cuman kalau kita ngelihat dari masa-masa sekarang, Bang Kolbi, dulu mungkin masih ada Habibana yang suka ngingetin, suka ngebilangin. Kalau misalkan kita kayak ada satu salah atau kita salah jalur apa gimana. Cuman setelah peninggalnya Habibana itu ada nggak, Bang, yang masih kayak ngingetin dulu tuh Habibana nggak mau yang kayak gini, dulu tuh Habibana kan gini, atau mungkin yang punya pola pikir yang sama dengan Habibana gitu-gitu, kira-kira ada nggak sih, Bang, kalau sekarang, Bang? Aneh nggak jarang ketemu Habibana Munzir di dalam mimpi aneh. Ini mungkin nih menarik nih ya. Tapi terserah ya orang mau percaya atau enggak. Tapi memang aneh pribadi ngalamin itu. Aneh pernah Rapsan. Satu ketika tuh aneh buntu ya, buntu. Jadi ketika aneh baca gosida ini, ada pihak yang kok gosidanya itu aja. Yeah. Ketika aneh baca gosida yang model kayak gini, ada yang protes juga. Kok sekarang berubah? Iya. Ada rapper kok sekarang berubah, bukan begini-gini. Aneh bingung kan. Nih aneh ngikutin yang mana ya gitu. Iya. Nah aneh minta sama Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk bertemu dengan guru hamba gitu. Ya udah aneh. Sering tuh begitu tuh, buntu kan aneh ngimpi Habibana tuh dalam mimpinya lagi duduk terus aneh suruh gosida sama Habibana, ya Galbi, syed gosida, terus aneh bilang gosida apa Habib, ente mau gosida apa aja, aneh redo, gitu, aneh langsung, wah jawaban Habib nih, udah dari situlah aneh boleh dibilang karena satu aneh pernah kan bicarakan mungkin karena aneh kita nih duduk sama Habibana udah puluhan tahun, jadi boleh dikatakan sudah menjiwai apa yang sekiranya Habibana itu suka atau yang tidak suka. Benar. Kalaupun misalkan aneh sering banget tuh, misalkan aneh salah ya Habib tolong ditegur gitu, karena aneh meyakini Habibana tuh hidup gitu, makanya kita yang mati kan aneh pernah bilang gitu juga kan. Buktinya nyata, ya aneh sering banget tuh ditegur, misalkan aneh salah, misalkan aneh salah langkah, tolong ditegur kan gitu. Sering banget tuh Rapsan. Berarti gitu. Jadi itu yang tadi antum kan kalau misalkan zaman Habibana kan Habibana langsung ya, sekarang juga masih ada Habibana. Masih Habibana yang masih jadi sentral. Iya. Dari gitu. pergerakan-pergerakan. Karena kan ini kan majlisnya beliau ya. Aneh kan nggak tahu apa-apa, takutnya kita salah gitu. Yeah. Aneh kan cuma jalanin aja gitu. Oh. Ya gitu. Jadi kembaliin aja langsung ke Habibana gitu. Berarti emang di setiap mimpi itu antum ada jalan gitu. Ada jalan lah. Selalu itu kalau itu udah kuat banget aneh. Ente mau gosida apa aja aneh redo. Begitu. Berarti sebagai tanda ya? Sebagai tanda. Makanya ada orang misalkan ngomong, gue sidanya itu aja, ya ini dimin aja. Karena udah dijawaban dari Habibana langsung. Iya, dari Habibana langsung udah dijawaban. Iya. Aneh cerita-cerita kayak gini banyak Rapsan, tapi aneh nanti lah kalau misalkan ada khusus episode misalkan kita bicara tentang apa yang aneh dapat Habibana sepeninggal Habibana gitu. Apa bisyaro atau gimana? Banyak Rapsan. Nah, tapi kan ini takutnya kalau kita sampaikan ya pasti ada yang pro dan kontra. Kalau aneh nggak masalah sih, tapi memang kejadian nyatanya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, berarti memang Habibana itu masih selalu hadir dia. Ya. Di setiap langkah kita di majelis Rasulullah ini mau langkah kemana itu Habibana selalu pasti masih ada. Bukan aneh aja Rapsan. Jadi teman-teman yang khidmah di MR pusat sampai sekarang tuh beliau juga kalau mentok nih punya pikiran yang tentang MR yang mentok sering juga dikasih tahu jalannya sama Habibana Munzir. Oh gitu. Sering. Kalau cita-citanya kadang-kadang merinding. Iya. Kadang-kadang bener ente, bener. Udah.
Gitu. Berarti jalur kita masih dijagain sama beliau ya? Bang? Iyalah, pasti. Jadi nggak bakal keluar Ya, kemana-mana. karena ini majelisnya beliau lah, kita bukan siapa-siapa juga Benar, di sini, kita khidmah di sini. Nah, kalau kayak gitu dengan pandangan Habibana yang sekarang, Habibana masih mandang kita gitu bang. Yang masih harus kita jaga nih bang, di majelisnya beliau, sejak beliau masih ada sampai sekarang udah nggak ada, itu apa bang? Maksudnya yang harus kita jaga banget nih, aturan-aturan yang beliau kasih ke kita. Gitu. Iya. Itu kira-kira apa aja tuh? Sebenarnya ada, ya kayak misalnya sekarang zamannya sosmed itu sebenarnya bisa jadi dua pilihan ya. Bisa jadi itu berfaedah buat dirinya atau bisa jadi keburukan. Faedah misalkan dia benar-benar niat tulus, ikhlas lillahi ta'ala, dia berdakwah di sosmed karena Allah, karena Rasulullah, ya karena gurunya gitu kan. Dengan niatnya dia yang tulus tanpa diiming-iming dengan pansos atau diiming-iming dengan followers yang banyak. Ya anda rasa ini bakal dapat dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat kan gitu. Benar. Niatnya dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dia bakal dapat itu. Nah, ya kalau misalkan takutnya sekarang nih kita nih ya pengennya kita dakwah di dunia sosial media gitu, tapi takutnya kita yang terbuai. Gitu. Iya. Kalau aneh gini Rapsan, karena aneh jarang ngeliat explore. Iya. Di Instagram atau kalau di TikTok kan begitu juga tuh. Bener. Kita baru buka TikTok aja langsung di wall depannya tuh langsung yang hal-hal yang seperti itu. Kalau aneh langsung nggak ngeliat dulu, aneh langsung buka. Jadi pintar-pintarnya kita aja menggunakan gitu. Nah aneh ngeliat langsung ya yang punya kita, desk kita yang wall desk kita yang profile kita sendiri gitu. Udah ya kita pintar-pintar aja lah gitu. Jangan sampai kita juga terbawa. Yang niatnya tadi kita pengen dakwah di sini, jadi kita yang didakwah. Betul itu. Gitu. Emang kalau logaritma sosmed itu emang gak ketebak sih bang. Gitu ya. Emang kayak misalkan segala sesuatu yang biasanya kita lihat itu emang sering nongol kan gitu. Kadang juga ada yang beberapa nyempil tuh yang kita gak pernah lihat, tahu-tahu ada di situ. Nah jadi kayak, nah itu kita bakal ke distract di situ kadang gitu. Emang kalau sosmed itu emang nggak bisa kita tebak ya bang ya? Iya. Kembali lagi sih ke pribadi individual masing-masing Rapsan. Kalau bagi aneh ya, selama kita masih bisa menggunakan sosmed itu dengan bijak, artinya kita bisa memfilter yang mana yang baik dan mana yang buruk, ya sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu. Artinya kita juga jangan tertinggal dengan keadaan zaman sekarang. Benar. Jadi kita misalkan lagi ngobrol sama teman-teman, apa aja kagak tahu. Diam aja. Emang apaan yang lagi rame? Nah, lu nggak tahu apa, lu tinggal di gunung mati. Di goa. Gitu. Artinya kembali lagi. Jadi ya kalau bagi anak pribadi sah-sah aja kita mau bersosial media asalkan kita punya filter gitu. Jadi kita yang filterisasi, maksudnya mana yang baik dan mana yang buruk buat kita gitu. Nah itulah ya, kalau zaman Habibana dulu kan belum berkembang ya sampai seperti sekarang. Kalau sekarang apalagi wah pasti Habibana juga protektif banget dengan hal ini gitu. Terutama memang tuh masalah niat sih sebenarnya. Dulu emang tuh di Hadro tuh pengen banget dilihat sama orang. Pengen banget dilihat, terutama perempuan tuh ya kan. Perempuan, ini wilayah mana nih? Wah terkenal tuh, ceweknya cakep-cakep. Nah itu udah mulai goyang dah tuh kan. Udah mulai goyang niatnya itu kan kacau tuh. Itu sebenarnya itu makanya Habibana dulu punya aturan jangan terlalu sering disorot ke kamera. Makanya kan orang ya perempuan juga nggak ngelihat gitu. Itu yang Habibana tuh udah tanam dari dulu tuh yang sampai sekarang sih dipertahankan gitu. Iya di shoot sedikit. Balik lagi ke Habib gitu. Sampai sekarang sih masih berlaku gitu. Berarti emang masalah sosmed ini emang kembali ke niat ya bang? Iya betul. Niat itu emang bener-bener kayak apa sih fondasi kita untuk melangkah. Iya, buat filterisasi juga, protektif diri kita juga. Karena gitu. sulit juga kalau kita main sosmed tapi kita nggak punya tujuan. Betul. Ya, kalau misalkan ngabisin kuota aja perasaan. Bener, kuota mahal. Iya, apalagi kalau kita niatin misalkan dakwah, lillahi ta'ala. Kuota yang kita beli jadi nilai pahala. Bener, dihitung pahala. Cuman kan mau nanya antum tahu nggak bang, kuota itu bentuknya kayak gimana sih? Kuota? Bentuknya kayak gimana? Kuota bentuknya kayak gimana? Iya kayak gimana ya? Antum kepikiran dia?
Nggak tahu. Ada kepikiran tapi belum ada jawaban itu. Belum. Iya, makanya kuota mahal bentuknya kayak gimana ya kuota ya? Iya. Bentuknya gimana kuota? Bentuk apa nih yang fisik Iya, atau gimana? makanya itu Ini dia. paling kalau di ini paling kan kelihatan tuh kalau Iya. di apa? Pakai rating tuh atau level misalkan full kuotanya lama-lama sedikit Iya, gini. iya, Orang cuman- sih Pak mungkin pakai itu ya. Kalau misalkan ini kan pakai gigabyte. Iya, cuman bahan dasarnya apa kuota Nggak ya? tahu ya. Bisa dibilang habis tuh karena apa ya? Aneh punya ipar aneh itu dia kerja di bagian apa? Ya Telkomsel kayak gitu-gitu ya. Itu kalau misalkan dia ngelihat dengan kacamata yang dia lihat tuh, misalkan kacamata yang sinyal, itu kita lihat di langit Jakarta tuh, wah itu perang sinyal. Oh. Warna biru, warna hijau, warna itu. Iya. Iya ini Telkomsel, ini Telkomsel, XL, ini apa? M3 ini Smart Friend gitu-gitu. itu ada Oh, kelihatan kacamata, iya berarti. ada kacamata yang kalau matrix ya bahasanya. Oh gitu. Iya, ada lah. Makanya kadang suka Jakarta mikir perang sinyal nih sebenarnya. kadang suka mikir juga pulsa bentuknya kayak gimana aslinya ya? Iya. Kenapa bisa habis ya gitu? Itu juga ya. Wah, ini nggak tahu dah tuh. Coba nanti mungkin nanti kita bakal ada segmen khusus ya membahas Saking kota dia- itu seperti apa bentuknya, gitu. Iya. Atau mungkin yang nggak tahu nih jamaah yang nonton bisa Bah, komen. ya di komen. Bentuknya Bisa seperti lihat. ini, Tat, misalkan Iya, gitu. Ya gitu. udah. Jadi kita bisa tahu dah gitu. Ya ini sih percaya aja nggak tahu ini benar apa kagak. Ya, berarti poin inti dari dari segmen Sosmed. episode ini niat, Niat. dalam bersosmed. Iya, niat dalam bersosmed. Nah, itu dia. Itu yang harus kita tanemin bareng-bareng dalam bersosmed, berbijak dalam bersosmed. Apalagi kalau kita punya niat untuk berdakwah di sosmed. Betul. Jangan sampai Kita yang didakwahi. Kita yang didakwahi, kita yang terbawa sama Betul. hal-hal yang pengen kita dakwahi, malah kita yang kena kebawa. Ini termasuk seni dalam berbuat kebaikan juga. Nah, itu dia. Asik ya nggak? Asik nih. Episode kali ini penuh dengan kata-kata yang Karena ini tempatnya mendukung juga Rafsan. Kita Iya di mana dong. nih? Di Rangkayo. Rangkayo di Musi, iya. Ajib ini tempat alhamdulillah. suasananya, terus dari hawa-hawanya nih ajib sih. Hawa-hawanya ya. Kopinya Ada- juga Mungkin mau di spill nih pohon rambutan, cuman nggak ada berbuahnya ya. iya. Tadi Yaudah. gerimis-gerimis sekarang udah terang. Mungkin nanti Oke. kita lanjut lagi. Ntar kita lanjut lagi di episode selanjutnya dengan Iya. pembahasan yang lebih menarik. Tadi tungguin aja di channel Jangan lupa Majelis misalkan Rasulullah. jamaah mungkin ada yang mau sharing judul. Boleh. Nah, yang kayak kemarin tuh di episode pertama kan juga sempat diminta kalau ada yang penasaranin tanya aja. Gitu. Mungkin Iya, nanti betul. ntar kita angkat di sini, kita tanya langsung ke Ustadz Bang Kolbi nih gitu. Masalah pribadinya Bang Kolbi atau masalah MR, masalah hadroh ntar kita langsung tanyain Nanti sama juga ada kesempatan kita bakal ngundang jamaah hadroh. Boleh. Masing-masing divisi MR ntar kita bakal collab di itu sini dia. ya. Tungguin aja episode selanjutnya. Selanjutnya betul. Ntar kita Rafsan. ketemu lagi di barbecue episode selanjutnya setiap hari Sabtu di channel Majelis Rasulullah. Rasulullah. Oke, terima kasih banyak Bang Kolbi. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.